Sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Perputaran waktu, pergantian hari, bulan, dan tahun itu penuh dengan kerugian sejatinya dalam diri manusia, yaitu manusia yang hanya mempertuhankan dunia beserta isinya. Meskipun sudah jelas kita bersyahadatain kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam kacamata tauhid dan sufistik tasawuf, kita masih ada dan getol menempatkan dunia beserta isi lebih tinggi statusnya daripada Allah dan Rasulullah. Hal inilah yang menempatkan menjadi ribuan pertanyaan dalam diri. Sholat aku sudah, puasa aku sudah, namun tidak pernah nikmah dalam hidup hari-hariannya, tapi tetap dalam keadaan resah dan gelisah. Namun orang-orang yang benar-benar menikmati hari-hariannya dengan hidup ini, maka tentunya adalah dengan kembali kepada kaji illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم مما وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد arafal jannah yaumal qiyamah. Wa ya ibadallah ittaqullah wa'budu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Ila fi afatina bi kulli maddar sabqa tahhiruka inna syarrad dawabi indallah sumul bukul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah yang sholat Jumat, jemaah Masjid Amal Jatinegara, Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, Negara Kesatuan kita yang kita cinta, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada kali ini kita berada di 19 Syawal 1446 Hijriah, kembali bersama untuk menuju kepada kajian takwa, terbersihkan hati perasaan kita, akal dan pikiran kita dari segala kekotoran yang ada yang menghambat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau diciptakan oleh Allah sebagai bukti tercerminkan bagaimana Allah yang Maha Suci, dengan tujuan menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki kasih sayang yang tinggi, dan itu tergambarkan dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah makhluk Allah, bukan Tuhan, dan terikrar di dalam rukun Islam pertama, di syahadat kedua ditegaskan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Betapapun mulianya diri beliau, betapapun hebatnya perilaku beliau yang dikenal dengan akhlakul karimah, namun tetap kita memandang beliau sebagai ciptaan Allah, hamba Allah, utusan Allah. Tiada pernah kita mengatakan dia adalah anak Allah. Maka ini ditempatkan Allah ciptakan dengan Nur Muhammad, makhluk pertama kali yang langsung dengan tangan Allah yang Maha Suci. Dan setelah dari Nur Muhammad itu baru Allah ciptakan alam semesta beserta isi dengan bahasa kun fayakun. Inilah yang disampaikan oleh hadis qudsi, bahwasanya Allah berkata, aku adalah harta karun yang terpendam, agar ketahuan diriku ini kuciptakan makhluk. Dialah kanjeng Nabi dengan berupa Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Maka disitulah ketika melihat Nabi Muhammad, kita teringat Allah yang Maha Rahmat. Tapi bukan Nabi Muhammad SAW dituhankan sebagai Allah, tapi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah, hakikat kehambaan yang diciptakan oleh Allah. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, masih dalam nuansa Syawal, bulan yang penuh kemenangan. Tentunya yang perlu kita isi adalah kesadaran diri, bagaimana hati perasaan ini, akal dan pikiran ini benar-benar tetap dalam keadaan suci, sehingga menjadi jubah yang luar biasa untuk menameng diri kita 10 bulan berikutnya, menanti datangnya Ramadan yang kita cinta. Karena bulan ini setelah Ramadan adalah bulan yang masih kita hangat-hangatnya mengenang betapa indah bulan lalu yang kita isi dengan penuh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu kemenangan inilah kita kembali agar tetap bertahan hati perasaan dengan penuh suci, akal dan pikiran penuh dengan suci, sehingga jiwa kita pun tetap suci. Kita mendapatkan ketenangan yang sejati, menjadi hamba Allah yang dicintai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridhoannya,
Maka senjata berikutnya yang kita ingin jumpa dan kita pegangi bersama untuk menuju ketergantungan kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa adalah mengharap ridha Allah. Di dalam surah Al-Asr telah dijelaskan sebagaimana kita simak bersama tadi, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Perputaran waktu, pergantian hari, bulan, dan tahun itu penuh dengan kerugian sejatinya dalam diri manusia, yaitu manusia yang hanya mempertuhankan dunia beserta isinya. Meskipun sudah jelas kita bersyahadatain kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam kacamata tauhid dan sufistik tasawuf, kita masih ada dan getol menempatkan dunia beserta isi lebih tinggi statusnya daripada Allah dan Rasulullah. Hal inilah yang menempatkan menjadi ribuan pertanyaan dalam diri. Sholat aku sudah, puasa aku sudah, namun tidak pernah nikmah dalam hidup hari-hariannya, tapi tetap dalam keadaan resah dan gelisah. Namun orang-orang yang benar-benar menikmati hari-hariannya dengan hidup ini, maka tentunya adalah dengan kembali kepada kaji illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dengan merujuk kepada kupasan kepada kesadaran diri surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena inti dari keimanan itu sejatinya adalah tidaklah ia tercipta kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat keimanan sesungguhnya yang harus kita sadarkan dalam diri kita ketika kita hadir di dari hari-hari hidup kita di muka bumi dunia ini. Kita itu tidak tercipta untuk menjadi orang yang bertahta dan berharta, tapi kita tercipta untuk menjadi orang yang menyembah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Andaikan harta dan tahta itu ada pada kita, harta dan tahta itu hanyalah sebatas untuk menjadi alat agar semakin membuktikan kecintaan kita kepada Allah yang Maha Rahmat, bahwa membuktikan dengan sejati perjanjian kontrak yang tinggi. Al-A'raf ayat 179, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah berkata, apakah aku ini Tuhan kalian? Berkatalah semua ruh yang akan ditiupkan ke dalam rahim ibunya masing-masing. Sebelum itu mereka mengatakan, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kemenangan itu adalah kesadaran diri. Hanya sederhana satu saja kaji, bahwa kita diciptakan di muka bumi ini hanya menuhankan Allah yang Maha Suci. Inilah yang disebut orang yang beriman, yang tenang hati. Walaupun kondisi derita yang bertubi-tubi menimpa diri setiap hari sampai dia mati, tapi dia tetap bahagia karena ia tetap istiqomah menjaga keimanannya dengan mengatakan, hanya Engkaulah wahai Allah Tuhanku satu-satunya. Semua ini adalah ujian Engkau ingin melihat apakah aku tetap mentuhankan Engkau wahai Allah yang Maha Rahmat. Itulah jawaban bagi siapa yang resah dan gelisah kehidupan. Padahal nyata-nyata secara lahiri uang sama dia, harta miliknya, jabatan padanya, tahta sudah dalam genggaman dan di dalam pundaknya, tapi tiada ketenangan mewarnai kehidupannya dalam keseharian. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hal ini dijelaskan
Sebagai orang beriman yang sejati, maka dia akan dapat menanggulangi kehidupan sehari-hari dengan menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu dapat memperbaiki suasana. Secara mata telanjang orang melihat kita derita, tapi sejatinya kita yang menderita di tengok orang, ternyata kita tetap bahagia. Secara terlihat lahiriah kita adalah bahagia dengan harta dunianya, dan tentu kita akan menjadi orang yang sombong dan menjaga jarak dalam bersosialisasi. Tapi ternyata ia tetap sadar dengan harta dan tahta yang dia miliki, bahwa semua itu pinjaman Allah yang Maha Suci. Ia tetap bersosialisasi dan tak sombong diri. Dikala bahagia ia tahu bersyukur, tidak sombong. Dikala derita ia tahu bersabar, tidak putus asa. Itulah yang disebut dengan orang soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah orang-orang yang tidak akan rugi dalam putaran waktu, pergantian hari, bulan, dan tahun dalam kehidupannya. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma wajah Allah, sejatinya semata-mata karena ridho Allah, la yata'allamu, tapi ia tidak belajar illa liyusiba ardham minad dunya, melainkan dia belajar ilmu itu untuk dapat keuntungan dunia. Kita sibuk menyekolahkan anak kita biar dapat bekerja, tapi kita tidak pernah bertanya bahwa ilmu yang dipelajarinya untuk dapat mengatasi kehidupannya di saat berkeluarga dan berumah tangga dan menghadapi hidup sampai akhir masa tuanya. Biar kerjaan itu akan datang semua. Maka apa kata Rasulullah lanjutannya? Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Usahakan surga, aroma surga pun tak dapat. Yaumal kiamah, hari kiamat nanti. Inilah keluar kaji, berilmu dia, tak beradab dia. Ia punya ilmu, tapi ia tidak berakhlak mulia. Inilah yang kembali kepada kaji. Sejatinya kita masuk dalam hanya menuangkan Allah satu-satu Tuhan yang kita cintai, akan tenanglah hati dan menanglah kita di bulan Syawal ini, terjaga kita sampai 10 bulan nanti masuk Ramadan, akan berada kita dengan penuh kesucian yang tinggi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum wa tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.